Selamat siang Bu Ana, perkenalkan nama saya Alika Gesia Flora, biasa dari Gesia, saya dari kelas 9G nomor presisi 1. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan mengenai teks prosedur dengan prosedur wawancara. Ya, yang pertama dengan judul, saya mengambil judul cara mencegah penyakit demam berdarah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit demam berdarah. Bahan dan alatnya. Yang pertama bahannya adalah beberapa pertanyaan. Dan yang kedua narasumbernya. Lalu dengan alatnya adalah alat perekam atau HP atau kamera. Kemudian langkah-langkahnya adalah menentukan tema, kemudian mencari narasumber, dan membuat pertanyaan atau menyiapkan beberapa pertanyaan. Kemudian selanjutnya untuk langkah-langkah saat wawancara, saya berkenalan diri terlebih dahulu atau mengucapkan seperti selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam, seperti itu. Kemudian saya berkenalan diri, kemudian saya memberikan waktu kepada narasumber juga untuk memperkenalkan dirinya. Kemudian kalau sudah memperkenalkan diri dan narasumber untuk siap untuk menjawab pertanyaan dari saya, lalu untuk memulai wawancaranya dengan beberapa pertanyaannya. Setelah selesai dengan beberapa pertanyaan atau selesai semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tuju kepada narasumber, kemudian saya akan mengucapkan penutup seperti terima kasih atas informasi-informasinya dan memohon maaf bila saya ada salah kata kepada narasumbernya. Dan penutupan itu bertujuan untuk penutupan suatu wawancara. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Kezia. Saya hari ini akan mewawancara Ibu mengenai cara mencegah penyakit demam berdarah. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Selamat siang Mbak, nama saya Ibu Nino. Monggo kalau mau memberikan pertanyaan kepada saya siap untuk menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan penyakit demam berdarah? Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang biasanya gejalanya adalah disertai dengan panas, yang demam yang tinggi, kemudian nyeri otot dan persendian, dan untuk kasus parahnya bisa terjadi pendarahan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana virus demam berdarah bisa menular ke manusia? Penularannya melalui virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, yaitu dengan nyamuk betina akan menggigit manusia yang terinfeksi, kemudian akan menularkannya kepada manusia lain yang sehat dengan gigitan berikutnya. Untuk pertanyaan ketiga adalah siapa saja sih yang berpotensi untuk terkena penyakit demam berdarah? Bisa balita, kemudian lansia, dan kepada siapapun yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Untuk pertanyaan yang keempat, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah di luar rumah? Untuk mencegah bisa diterapkan dengan pola 3M, yaitu menguras dengan cara membersihkan dan menguras bak penampungan air seperti ember, tangki, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menutup rapat-rapat penampungan air, dan yang ketiga adalah mendaur ulang barang-barang bekas supaya tidak dijadikan untuk tempat bersarang nyamuk. Untuk pertanyaan kelima adalah apakah penggunaan obat nyamuk atau fogging cukup efektif untuk mencegah DBD? Saya rasa kurang efektif ya, karena kalau hanya dilakukan fogging tanpa disertai dengan pemberantasan sarang nyamuknya,
itu akan percuma saja karena jentik-jentik nyamuk akan tumbuh dewasa dan populasi nyamuk akan semakin banyak. Jadi harus disertai dengan pemberantasan sarang nyamuknya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir adalah kapan waktu yang tepat untuk membersihkan tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk? Bisa dilakukan seminggu sekali itu minimal ya. Kalau di musim penghujan bisa dilakukan setiap hari agar untuk memutus siklus perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Baik, terima kasih atas jawabannya dan informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan kita. Terima kasih. Sama-sama Mbak, terima kasih. Nah, setelah Bu Ana melihat dan menonton wawancara saya tadi bersama narasumber yang bernama Ibu Nino dengan judul Cara Mencegah Penyakit Demam Berdarah, semoga dengan wawancara tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya, Kezia, memohon maaf atas sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, selamat siang dan terima kasih.